Lau amanu billah. Apa yang menjadi keberatan bagi mereka untuk beriman kepada Allah? Apa sih sulitnya? Kan gitu. Apa sih sulitnya? Wa maza alaihim lau anu. Apa sih sulitnya mereka beriman? Sekali ngantel mereka angel pisan teh. Pelantar pelintir gimana lagi? Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan juga menafkahkan rezeki Allah yang telah diberikan kepada mereka. Wa kana Allah bihim alima, Allah mengetahui mereka. Innallaha la yudlimu mithqala dzarratin, Allah tidak akan menganiaya seberat atom sekalipun, akan dicatat, akan disimpan dengan baik. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, kalau kebaikan dilipat gandakan. Wa yuti min ladunna ajran azima, dan wa yuti min ladunhu ajran azima, dan Allah akan memberikan pahala yang besar. Apa sih kesulitannya? Karena aku baik, iya saya percaya dan sebagainya. Nah ini di pertanyaan demikian, memang kita seringkali keberatan untuk menyatakan sesuatu yang sesungguhnya, menyangkut harga diri, keras kepala, atau mungkin karena kesombongan, atau juga mungkin karena minder. Ini banyak sekali nih. Atau juga nanggung gayanya. Orang tidak mau mengaku itu kan macam-macam, nanggung gayanya, mungkin minder, mungkin tidak paham, mungkin karena harga diri, mungkin karena kepentingan. Ini banyak banget. Dan bagaimana begini, yang menjadi inti bagi saya begini ya. Kalau masalah percaya Tuhan, saya kira semua orang mengatakan percaya Tuhan, terlepas Tuhannya apapun, yang penting bertuhan. Tapi ini setelah engkau percaya bahwa Allah Tuhanmu, yang paling penting ingin saya kemukakan di sini, selama ini kamu ngerasa dikasih makan oleh Allah? Enggak. Enggak. Selama ini engkau mendapatkan rezeki berlimpah ruah, bisa beli rumah, beli mobil. Siapa yang ngasih? Ya usaha sendiri. Kenapa kita tidak lanjutkan setelah percaya ya Tuhan dan Dia adalah yang memberi rezeki, kita akui semuanya. Saya kira kalau orang sadar bahwa ini adalah pemberian Allah, saya kira pasti nggak bakal medit kok. Ya, sebabnya medit itu karena dia tidak merasa diberi oleh Allah. Percaya nggak? Kalau kamu sadar bahwa saya ngasih uang kamu setiap hari, ya kan? Tinggal di sini, dapat fasilitas, dapat makan, listrik gratis, makan gratis, rumah gratis, air gratis, kan gitu. Kemudian tiap bulan saya kasih 10 juta. Ya kan gitu. Mungkin enggak anak saya lagi susah kamu tidak mau menolongnya? Nggak mungkin. Iya, sebabnya orang medit itu, sebabnya orang kikir itu karena dia tidak merasa diberi oleh Allah. Semakin orang merasa mendapatkannya susah payah, meditnya semakin gede. Percaya nggak? Iya. Ini hasil keringatku, banting tulang, peras keringat, awan dadi bengi dadi, endas dadi sikil dadi, banting tulang peras, tak parsira keringatnya. Iya, itu kan kalimat-kalimat pengingkaran. Ya kenapa? Demikian, ya karena selama ini Anda tidak pernah melihat tangan Allah menjulur ngasih duit.
Yang kamu lihat adalah mega jadi beku, turun jadi hujan, lalu tumbuh, ya kan, pohonnya, mangganya tumbuh, keluar buah, padinya tumbuh, matahari memancarkan sinarnya, memberi energi, angin berhembus. Itu semuanya tidak pernah kamu syukuri dan tidak merasa sebagai pemberian Allah. Jadi ya percaya Allah itu yang paling substantif di sisi mana? Di sisi rizki sebetulnya. Iya. Rizki mana yang terbesar? Rizki diberi kesempatan untuk hadir di dunia ini. Iya. Bersyukur atas kehadiranmu. Ini artinya syukurul wujud. Mensyukuri kamu diwujudkan, diciptakan di dunia ini. Iya. Jadi nggak tahu lah. Yang paling penting itu. Kalau masalah yang lain-lainnya ya, yang penting itu rezeki diberi kesehatan, diberi jodoh, diberi rumah, diberi ini, diberi semua itu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu membilang nikmat Allah tidak akan terbilang. Segitu banyaknya, tidak ada yang kelihatan. Semuanya gelap gulita. Aneh, bin ajaib gitu. Tiap hari ngaji, tapi nggak ngerti-ngerti. Ya, tiap hari dikasih ceramah, nggak paham-paham. Yang ceramah itu nggak paham. Gimana? Iya. Jadi itulah sebabnya, karena orang tidak paham menjelaskan sesuatu yang tidak paham itu. Yang mendengarkannya semakin tidak paham. Beduk. Ngerti beduk? Pas-pasan lah gitu. Begini, gimana sih menubuhkan perasaan, kesadaran bahwa Allah memberi rezeki kepada kita. Ya. Jadi selama ini ya hujan ya dianggapnya turun sendiri, air mengalir sendiri, paru-paru ya kembang kepis sendiri, jantungnya berdegup sendiri, darah mengalir sendiri, mata ngantuk tidur sendiri, setelah kenyang ya bangun sendiri, lalu beol juga kotoran keluar sendiri, begitu panas udara ongkep ya keluar keringat sendiri. Jadi artinya Allah tidak pernah hadir kok di dalam hati manusia itu. Iya. Tetapi anehnya ketika sedang tenggelam di lautan ombak besar baru menjerit Allah. Ya, begitu selamat ke pinggir ya murtad lagi. Ya itu kan begitu. Kalau sedang sakit mah ya udah, kalau sudah dokter angkat tangan, wah kayak datang ke dukun-dukun, ke kiai. Pokoknya berapapun harganya aku pengen sembuh. Iya. Suruh baca istighfar 10.000 kali di kerjaan semuanya. Setelah sembuh, ya lupa lah. Seperti itulah manusia. Dan itu juga mungkin termasuk kita ini, seperti itu. Aja mungkin ya. Dia bilang ya aja gitu, seperti itu. Ya kamu baru sadar punya Tuhan tuh ketika utang di bank dan kejar-kejar. Rumah sawah yang diagulkan sudah terancam akan disita. Istri sudah minta cerai. Anak masuk penjara karena narkoba. Mertua sudah melotot aja matanya.
baru menjerit minta tolong sama Allah. Iya. Nyungsep di istana Gunung Jati itu. Sehari sembahyangnya 400 kali. Oh, sujud Allah. Sampai batu kelecet kabeh. Iya. Ya. Baca Quran lagi, sembahyang lagi, nangis lagi gitu. Dikabulkan, selesai. Ya begitu utang selesai semuanya, ya sombong lagi. Ya kenapa? Kenapa seperti itu? Ya karena persoalannya ya ingat Allah itu nggak bisa sekali-kali, harus selalu. Nggak bisa sekali-kali. Begitu saat kamu lupa, disambar sama setan otak kamu. Makanya alladzina yadhkuruna Allaha katsira. Uzkurullaha katsira. Katsira itu bukan banyak, selalu maksudnya. Kalau banyak kan berapa kali? Ya, katsira bukan banyak, tapi selalu ingat gitu. Kita mencoba minum, baca bismillah enggak? Mohon izin ya Allah, gitu kan gitu. Mau ngerokok bismillah enggak? Udah sama, ini kan kenikmatan. Bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Mencium istri juga. Oke. Nikmat enggak? Baca bismillah enggak? Enggak kan? Ya itulah bersalah. Jadi semua kenikmatan yang kau rasakan di dunia ini tidak pernah kamu evaluasi. Iya. Tidak pernah kamu apresiasi yang sebenarnya. Ya. Makanya Allah memberikan penyakit-penyakit, ujian-ujian itu untuk mengingatkan kamu. Daripada kamu diingatkan Allah dengan penyakit-penyakit, masih mending kamu aja yang ingat terus. Paham nggak? Daripada kamu dipaksa suruh ingat, lebihnya ingat otomatis selalu ingat saja. Kalau engkau selalu ingat, maka nggak perlu diingatkan. Paham nih? Catat. Kalau engkau selalu ingat, maka Allah tidak perlu memperingatkan kamu kan.